Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jasabi STRIP dari kelas A34 kelompok 3. Hari ini saya akan mereview kembali terkait pelajaran yang saya dapat pada pagi hari ini dari pembelajaran e-learning untuk ketiga kalinya. Pada agenda pertama, materi yang disampaikan oleh fasilitator hari ini mengenai analisis SWOT. Beberapa saya sudah merangkum terkait analisis SWOT, yaitu matriks SWOT, yang dimana SWOT itu adalah kepanjangannya adalah strength, yaitu kekuatan, terus weakness itu adalah kelemahan, dan opportunity itu adalah peluang, dan threat itu adalah ancaman. Kemudian SWOT merupakan singkatan dari beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tentu tidak hanya bicara mengenai narasi, tetapi juga dapat membantu Anda dalam mengetahui mana yang bekerja dengan baik saat ini dan mana yang tidak bekerja dengan baik di dalam proses bisnis perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek analisis SWOT. Ada dua, yaitu internal dan eksternalnya. Nah, internal yaitu contoh dari faktor internal yang maksud di sini ialah aspek yang berasal dari dalam perusahaan Anda sendiri, misalnya mengenai performa karyawan, lokasi dan kondisi kantor fisik perusahaan, serta elemen lainnya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan Anda sendiri. Kemudian faktor eksternal, contoh dari faktor eksternal dalam konteks SWOT berarti segala aspek yang tidak bisa dikendalikan dari dalam perusahaan Anda, di antaranya termasuk faktor eksternal seperti regulasi pemerintah setempat, kondisi ekonomi global, hingga tren perilaku konsumen. Nah, faktor internal ini terbagi atas dua. Ya, ini faktor internal terdiri dari dua bagian, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan eksternal terdiri dari dua, yaitu peluang dan ancaman. Bisa kita lihat pertanyaan-pertanyaan terkait SWOT ini yang dapat membuat analisis dengan singkat dan padat yang jelas. Saya akan bahas satu persatu, tapi hanya satu dari pertanyaan. Nah, kekuatan. Bisa kita lihat apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor sejenisnya. Nah, kita mulai bertanya seperti itu. Nah, kemudian kelemahan. Apa yang kamu prioritaskan untuk diperbaiki tahun ini? Bagaimana rencana Anda untuk ke depannya? Nah, yang ketiga, peluang. Adakah tren ke depan yang potensial untuk bisnis Anda saat ini? Bagaimana tren untuk kedepannya menangani permasalahan kedepannya untuk menjadi yang terbaik. Nah, ancaman. Apa saja faktor eksternal yang dapat mengganggu eksistensi bisnis Anda? Kemudian, adapun tahapan-tahapan analisis SWOT, yang pertama itu adalah merumuskan strategi menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Nah, tahap analisis yang kedua itu tentukan prioritas penanganan dan susun rencana untuk menangani kelemahan dan ancaman tersebut. Dan tahapan yang ketiga itu hindari kerumitan yang tidak perlu dan analisa yang berlebih. Buatlah analisa SWOT sesingkat dan sesederhana mungkin. Adapun contoh analisis SWOT yang saya ambil pada instansi saya sendiri mengenai bagaimana kurang efektifnya dalam SDM suatu ASN. Nah, dari segi kekuatan, adanya pegawai dengan jumlah yang memadai. Ini segi kekuatan. Dan yang kedua, meminimalisir penggunaan manual paper kertas manual dan tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, yang kedua, apa sih kelemahannya? Nah, kelemahan dari instansi saya ini adalah tidak semua device kompatibel untuk mengaplikasikan aplikasi tersebut. Jaringan WiFi yang masih kurang memadai atau lemot. Nah, yang ketiga, peluang untuk mempermudah kerjasama antar tiap organisasi perangkat daerah, mempercepat alur menyelesaikan setiap surat ataupun regulasi yang dibuat. Dan terakhir, apa ancaman yang ke depannya? Nah,
ancaman untuk kedepannya itu kurangnya minat beberapa pegawai untuk mempelajari aplikasi baru ini. Dan yang terakhir, beberapa pegawai belum mengerti mengoperasikan komputer. Kemudian, adapun kesimpulan yang bisa saya dapat pada pembelajaran pagi hari ini terkait metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar dalam melakukan analisis strategi yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan ataupun suatu topik dari 4 sisi yang berbeda. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan, kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.